Mobil Calya ugal-ugalan melawan arah di Gunung Sahari. Patut diduga telah melakukan kejahatan atau baru merencanakan kejahatan, harus diselidiki. Jakarta, peristiwa mobil Toyota Calya yang berkendara melawan arah dan menyebabkan kecelakaan massal di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, terjadi pada Rabu 25 Februari 2026. Pengemudi kendaraan tersebut bernama Hafiz Mahendra 25 tahun, asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kronologi peristiwa. Menurut hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, dia sedang dalam perjalanan dari Karawang ke Ancol untuk bertemu pacarnya, setelah sebelumnya kedua sejoli ini membeli makanan dimsum. Saat melewati Jalan Gunung Sahari, ia terlihat berkendara ugal-ugalan dan melawan arah. Petugas Dishub yang melakukan patroli mencoba memberhentikannya, karena di samping ugal-ugalan, dia juga menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Bukannya berhenti, malah dia meningkatkan kecepatan untuk melarikan diri dan nekat melawan arah hingga menabrak mobil dan motor di sekitar. Bahkan setelah petugas menembakkan tembakan peringatan ke udara pun, malah dia semakin menjadi-jadi dengan memaju mundurkan mobilnya hingga menabrak lagi seorang perempuan dan anak kecil yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terpental dan luka-luka. Untungnya para korban cepat dibawa warga ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Mobilnya baru bisa terhenti setelah diamuk massa yang khawatir akan keselamatan pengguna jalan lainnya. Akhirnya Hafiz dan wanita yang berada bersamanya di dalam mobil berhasil ditahan dan diseret ke Mapolsek Kemayoran. Yang menimbulkan kecurigaan, di dalam mobilnya terdapat 4 pasang plat nomor kendaraan yang seluruhnya terbukti palsu melalui pemeriksaan teknis. Bukan hanya itu, ada juga senjata tajam berupa parang dan golok dengan panjang 30 cm dan badik berukuran 20 cm. Selain itu, ada juga satu pucuk senjata api replika yang memiliki bentuk sangat mirip dengan senjata asli. Nah, disinilah timbul pertanyaan. Kepanikan yang berlebihan ketika melihat polisi, ini patut diduga dia telah melakukan atau baru saja merencanakan kejahatan. Lagi pula, temuan yang mendukung dugaan kejahatan adalah, dengan ditemukan 4 pasang plat palsu, ini menunjukkan ada upaya perencanaan darinya untuk terus mengganti identitas kendaraan agar tidak mudah dilacak oleh pihak berwenang. Adapun ditemukan beberapa barang tajam di mobil, ini jelas sangat tidak cocok dibawa dalam perjalanan untuk bertemu pacar atau sekedar berbelanja makanan. Ditambah lagi, ada beberapa keterangan pelaku yang tidak konsisten. Dia mengaku membawa barang tajam untuk keamanan dan senjata api sebagai oleh-oleh, namun tidak dapat menjelaskan mengapa harus membawa sejumlah plat kendaraan palsu yang banyak. Ini jadi pertanyaan penting yang harus digali. Informasi dari polisi. Kepala Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Dedi Supriyadi menyatakan bahwa kombinasi faktor yang ditemukan dalam kasus ini tidak lazim dan menunjukkan adanya potensi aktivitas ilegal yang lebih besar. Hafiz telah dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029, tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara, dan penyelidikan akan diperluas jika ditemukan bukti terkait kejahatan lainnya. Namun, hasil tes urin menunjukkan pelaku tidak terpengaruh narkoba atau alkohol, sehingga justru ini menunjukkan saat dia melakukan ugal-ugalan dan arogan di jalan yang memakan korban itu, dirinya dalam kesadaran penuh. Itu sebabnya, patut diduga ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kasus lantas yang dia lakukan. Semoga tim penyidik bisa mengambil berbagai langkah untuk mengungkap apakah pelaku ini telah melakukan atau sedang merencanakan kejahatan. Karena dengan fasilitas dan kewenangan yang dimiliki, polisi bisa saja melacak aktivitas sebelum kejadian dengan cara menganalisis data CCTV dari seluruh rute perjalanan pelaku mulai dari Sidoarjo, Karawang, hingga Jakarta untuk melihat apakah ada lokasi atau pertemuan yang mencurigakan. Memeriksa riwayat lokasi GPS pada ponsel pelaku selama 1 bulan terakhir untuk mengidentifikasi tempat-tempat mana yang dia kunjungi yang patut dicurigai. Menyelidiki riwayat transaksi keuangan pelaku untuk melihat apakah ada aliran uang yang tidak jelas, atau pembelian barang yang berkaitan dengan kejahatan. Menggunakan perangkat lunak forensik untuk mengembalikan data yang telah terhapus dari ponsel pelaku, termasuk pesan, riwayat browsing, catatan pribadi dan komunikasi pelaku dengan orang lain yang memiliki riwayat aktivitas ilegal atau terkait dengan hal yang mencurigakan. Bekerja sama dengan kepolisian daerah Sidoarjo dan Karawang untuk memeriksa laporan kejahatan yang belum terpecahkan di daerah tersebut dengan karakteristik yang sesuai dengan pelaku atau kendaraannya. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melacak asal-usul kendaraan Toyota Calya yang digunakan pelaku, apakah merupakan kendaraan curian atau lainnya. Dan yang paling penting,
Perempuan yang bersamanya itu jelas memiliki peran besar dalam penyelidikan kasus ini. Sebagai orang yang berada bersama pelaku saat peristiwa terjadi dan kemungkinan juga selama perjalanan sebelumnya, wajib menggali informasi darinya. Apakah dia mengetahui adanya plat nomor palsu, senjata tajam, atau senjata replika di dalam mobil? Apakah dia tahu tujuan sebenarnya perjalanan tersebut selain yang dikemukakan pelaku? Apakah dia tahu ada indikasi bahwa pelaku merencanakan atau sudah melakukan sesuatu yang tidak baik sebelum mereka berangkat dan selama di perjalanan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar ditanyakan oleh pihak kepolisian untuk menggali keterangan secara mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk memastikan apakah dia benar-benar tidak mengetahui atau bahkan terlibat dalam hal yang dicurigai tersebut. Atau bahkan bisa jadi dia sendiri yang sedang menjadi target kejahatan dari pria tersebut. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab dan agar seluruh fakta dapat terungkap dengan jelas. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum akan memiliki konsekuensi yang berat, dan upaya untuk menyembunyikan aktivitas ilegal akan semakin sulit karena adanya teknologi dan kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat semakin kuat. Jadi, silakan buang jauh-jauh bila ada keinginan untuk berbuat kejahatan atau hal yang melawan hukum. Nah, semoga penyelidikan yang sedang berjalan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait. Ingat, keselamatan pengguna jalan adalah tanggung jawab bersama, tidak boleh ada ruang bagi siapapun yang dengan sengaja mengganggu ketertiban dan membahayakan nyawa orang lain. Oke, setelah mendengar semua ini, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Motornya Gojek kasihan banget. Asbaswe. Enggak, ceweknya tarik keluar, tarik rambutnya. Enggak, maksudnya biar kenapa sih? Tinggal keluar aja susah gitu. Dia mau kabur nggak bisa, makanya dia putar ini. Ya tinggal, dia lu punya duit, tinggal bayar polisi selesai. Nih. Coba, rambut kunci, Pak. Di rumah Bekasi, Pak. Santai, Mas.